Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang muda semuanya, kali ini kita bertemu lagi dalam topik bahasan mengenai KTT. Kali ini di bagian ini kita akan membahas mengenai KTT, topiknya TO online 7 ya. Yang mungkin ada beberapa yang sudah, tidak apa-apa kalau ingin disimak lagi silakan, biar bisa lebih mantap lagi. Bagi yang belum silakan disimak dengan baik ya. Oke, sambil dilihat dari soalnya ya. Oke, soalnya kita kirimkan secara terpisah. Jadi pastikan sahabat agar tidak kebingungan apa yang kita bahas hari ini adalah silahkan cek langsung dari soal. Oke, baiklah kalau gitu kita akan langsung bahas mulai dari soal yang pertama. Oke, soal nomor 1. Di sini mengenai analisis tentang definisi dari derajat kemampuan bakteri patogen untuk menyebabkan penyakit atau mampu menyebabkan penyakit yang parah dikenal sebagai. Jadi artinya di soal nomor 1 ini ditanyakan mengenai derajat atau kemampuan bakteri dalam hal menyebabkan suatu ya. Oke, nah di manakah yang tepat kita bisa lihat di sini. Yang pertama, sporulasi. Sporulasi pasti sahabat juga sering mendengar istilah sporulasi ya. Oke, sporulasi di sini memang bisa dilakukan oleh bakteri. Dalam hal ini yang disebut dengan sporulasi adalah mekanisme perlindungan tubuh bakteri ketika berada dalam kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Ya, biasanya sporulasi ini dikaitkan dengan proses pembentukan endospora. Jadi ketika bakteri misalnya ada di lingkungan yang kering atau kondisi lingkungan yang dianggap membahayakan oleh tubuh bakteri, dia akan membentuk pelindung berupa endospora. Jadi artinya ini bukan kaitannya dengan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri ya. Oke, berarti bukan itu yang diminta. Infeksi, kalau istilah secara umum infeksi tentunya ini terlalu luas ya. Infeksi sendiri artinya adalah dia tinggal di suatu makhluk hidup, kemudian dia menyebabkan sakit parasit tanpa menjelaskan tentang bagaimana tingkat keparahannya atau derajat kemampuannya. Jadi masih kurang tepat juga ya. Nah, pandemi, nah ini yang lagi tren ya. Kalau pandemi sendiri adalah dalam bahasa lain kita bisa sebut sebagai istilahnya wabah penyakit. Jadi artinya kalau pandemi ini lebih kepada menunjukkan jangkauannya atau areanya. Jadi bukan tingkat keparahannya. Jadi masih kurang tepat juga ya. Oke, jadi pandemi sendiri berkebalikan dengan endemi. Kalau endemi artinya sifatnya lokal atau hanya kita temukan di area tertentu saja. Kalau pandemi seperti sekarang misalnya virus corona itu bisa nyebar ke berbagai tempat. Jadi artinya pandemi bisa dikatakan sebagai wabah. Jadi ini kaitannya bukan dengan tingkat keparahan sekali lagi, tapi area atau zona yang ditimbulkannya. Oke, kemudian berikutnya D, virulensi. Nah ini yang jawabannya tepat. Jadi mungkin bakal banyak yang ragu-ragu, betul nggak sih virulensi? Karena akan ingatnya ke kata virus ya. Nah padahal memang virulensi ini adalah derajat dari kemampuan suatu organisme, bahkan tidak cuma bakteri. Ini bisa juga digunakan untuk makhluk hidup yang lain ya. Oke, jadi artinya virulensi tidak hanya khusus untuk virus, tapi juga bisa menunjukkan kemampuan atau tingkat patogenitas dari bakteri. Oke, nah kalau etik sendiri jelas tidak mungkin ya, karena etik adalah bagian dari siklus hidup virus ketika dia bereproduksi. Jadi jelas nomor 1 jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 2. Dalam siklus hidup Bryophyta, individu tumbuhan lumut hati yang biasa dijumpai di pegunungan atau tempat lembab merupakan fase. Artinya, soal nomor 2 ini menanyakan tentang secara global. Kita bisa menjawab ini dengan membahas mengenai perbedaan atau perbandingan antara Bryophyta atau tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dalam hal apa yang kita bandingkan? Dalam hal fase yang dominannya. Fase dominan pada Bryophyta itu adalah fase gametofit.
Oke, kita bisa menulis kata-katanya gamet. Yang dimaksud dengan gamet adalah sel kelamin. Awas jangan terpeleset dengan gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Jadi fase ketika tumbuhan lumut menghasilkan sel kelamin itu adalah fase yang dominannya atau fase yang usianya paling lama. Berarti kesimpulannya, setiap kita melihat tumbuhan lumut yang nampak dalam kehidupan sehari-hari itu adalah fase gametofitnya. Oke, jadi bisa disimpulkan di sini jawaban yang tepat adalah C. Kalau kita bandingkan dengan Pteridophyta dalam hal fase yang dominannya, fase yang dominan dari tumbuhan paku atau Pteridophyta itu adalah fase sporofit. Jadi artinya kita bisa melihat tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari itu bentuk sporofitnya. Artinya kita bisa selalu menemukan di sana adanya kotak spora atau penghasil sporanya. Tapi di tumbuhan lumut kita tidak akan menemukan bagaimana bentuk dari penghasil sporanya. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 3. Oke. Kemunculan Urephis uninscitus atau sering juga dalam nama umum disebut dengan ikan penis. Oke. Nah, di suatu pantai di California mengejutkan banyak masyarakat. Spesies ikan ini kerap muncul ketika ada badai di tengah lautan hingga terdampar di pantai. Hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok apa? Nah, soal tipe seperti ini di tes masuk PTN memang memanfaatkan kendala bahasa. Artinya ketika nama umum digunakan untuk suatu kelompok makhluk hidup seringkali tepat, seringkali juga tidak menunjukkan kaitannya dengan klasifikasi secara persis ya. Misalnya kita bisa sering menyebut ikan paus padahal paus sendiri bukan kelompok Pisces tapi kelompok mamalia. Nah, dalam hal ini juga sama kasusnya. Ikan penis meskipun dalam bahasanya di sini disebut sebagai ikan, ternyata dia bukan kelompok ikan. Oke, jadi kesimpulannya yang B dan C itu salah. Ya, kenapa B dan C salah? Karena di sana Chondrichthyes dan Osteichthyes itu adalah kelompok Pisces atau kelompok ikan. Jadi ikan bertulang rawan itu disebut dengan Osteichthyes. Mohon maaf, kembali diralat ya. Osteik itu dari kata osteosit. Osteosit itu artinya adalah sel tulang sejati. Artinya berarti Osteichthyes ikan bertulang keras atau ikan tulang sejati. Untuk ikan tulang rawan yang disebut sebagai Chondrichthyes dari kata chondrosit. Ya, oke, jadi tidak usah ragu untuk khawatir salah. Bisa ingat ke sel penyusunnya saja. Osteosit sel tulang sejati, chondrosit sel tulang rawan. Oke, jadi ini tidak diminta ya di dalam soal. Karena ikan penis sendiri bukan kelompok ikan. Otomatis berarti yang A juga salah juga ya. Oke, keliru di sana. Kemudian berikutnya tinggal 2, Polychaeta dan Hirudinea. Oke, kelompok apakah ini? Ini kedua-duanya adalah kelompok secara umum disebut sebagai kelompok Vermes atau kelompok cacing. Nah, yang membedakannya adalah ada kelompok cacing yang berasal dari Annelida, ada yang dari kelompok Platyhelminthes. Kita lihat dulu Polychaeta. Polychaeta, poly artinya banyak, chaeta sering disebut juga dengan kabut halus. Polychaeta adalah salah satu anggota dari kelompok Annelida. Annelida sendiri sering disebut sebagai kelompok cacing gelang. Artinya bentuk tubuhnya seperti gelang yang ditumpuk-tumpuk. Jadi bentuk tubuhnya tabung seperti ini, kemudian akan tampak bergaris-garis. Ya, kayak Polychaeta. Kemudian Hirudinea. Hirudinea bagi sahabat yang pernah mengetahui salah satu spesies yang sangat populer yaitu Hirudomedicinalis. Hirudomedicinalis sendiri adalah lintah. Jadi Hirudinea adalah kelompok dari Platyhelminthes. Artinya kalau Platyhelminthes ini adalah kelompok cacing plat pipih atau datar. Jadi disebut juga sebagai kelompok cacing pipih. Oke, baik. Kalau gitu, kalau di antara dua jawaban ini mana yang tepat? Kita bisa lihat secara bentuk. Kenapa disebut dengan ikan penis? Tentunya sahabat akan punya bayangan tersendiri ya tentang itu meskipun gambarnya tidak ditampilkan di sini. Jadi secara bentuk mana yang lebih tepat? Tentunya yang lebih tepat adalah Polychaeta. Ya, karena bentuknya sendiri berupa tabung ya, atau bulan, tidak pipih atau gepeng. Jadi artinya soal ini meskipun sahabat tidak tahu persis,
tetap bisa dianalisis, tetap bisa dijawab. Ya, jadi sepertilah model-model soal hot sheet. Jadi sahabat gabungkan analisisnya, gabungkan data-datanya, nanti juga akan ketemu bagian mana jawabannya. Ya, oke, kita lanjutkan berikutnya ke nomor 4. Oke. Di nomor 4 di sini ada sebuah gambar, bisa diperhatikan di sana. Oke, dikatakan adalah hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki ciri khas. Kalau lihat di sana, unik, seperti tanaman, tapi di soal disebutkan di sana hewan. Artinya berarti ini adalah hewan yang dia punya fase di mana dia tidak bisa pindah tempat. Di buku paket yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sempat membahas mengenai fase polip dan fase medusa ya. Nah, jadi ada hewan yang dia bentuknya seperti tumbuhan seperti itu. Nah, ini di sini tampak seperti itu ya. Kesimpulannya berarti ini adalah kelompok hewan invertebrata. Ya, oke. Nah, dari situ kita bisa lihat. Kita analisis yang A. Mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Terlihat tentakel? Tidak ya? Oke. Mempunyai jaringan saraf yang sederhana? Tidak kelihatan? Mungkin juga punya ya. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. 3 lapisan embrional dan otak. Otak? Jelas ya, dari gambar tidak mungkin ya. Oke, yang D, tidak memiliki jaringan tubuh. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah contoh dari hewan dari filum Porifera. Oke, yang mana Porifera sendiri itu adalah umumnya hidup berkoloni dan anggotanya memang bersifat uniseluler. Artinya berarti kalau uniseluler di sini kesimpulannya adalah tubuhnya bersel satu. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Berarti bisa disimpulkan konsekuensi dari cirinya bahwa dia uniseluler dari gambar tersebut, ini otomatis dia tidak mempunyai jaringan. Sehingga memang jawaban yang tepat di sana adalah yang D. Oke, begitu ya analisisnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Filamen adalah jaringan pada akar anggrek yang berfungsi melindungi jaringan vaskuler pada korteks, melindungi akar terhadap kekeringan, merupakan modifikasi dari. Nah, oke, ini menanyakan filamen sendiri modifikasi dari apa? Mungkin akan ada yang langsung, wah jangan deh, nggak tahu filamen itu apa. Tapi sebenarnya di soal di sini, clue-nya ada di sana. Kalau sahabat punya informasi yang cukup mengenai jaringan-jaringan yang ada di akar atau di batang, tentunya tetap akan bisa jawab. Mari kita analisis baik-baik lagi soalnya. Dikatakan di sana filamen ada di akar anggrek. Fungsinya melindungi jaringan vaskuler. Oke, kita analisis jaringan vaskuler sendiri. Jaringan vaskuler itu disebut juga sebagai jaringan pembuluh angkut. Pembuluh angkut sendiri kalau di tumbuhan itu kita identifikasi ada silem dan ada flum ya. Nah, jaringan yang dimaksud tadi ini akan melindungi silem dan flum. Kemudian silem dan flum dikatakan akan terletak di antara bagian korteks. Tentunya berarti selain jaringan atau jaringan yang lebih luar lagi dari itu. Maknanya ya. Oke, kenapa? Karena melindungi jaringan vaskuler yang mana vaskulernya sendiri terletak di bagian korteks. Terus diperkuat lagi melindungi akar terhadap kekeringan. Kesimpulannya berarti yang melapisi mengisolasi ya. Nah, sampai di sini berarti jelas ini vaskuler ini dilindungi katanya, dilindungi oleh jaringan yang dimaksud tadi. Jadi jaringan yang dimaksudnya apa? Yang dimaksudnya adalah jaringan epidermis. Oke, ya. Jadi begitu cara menganalisisnya. Nah, kalau yang dilanjutkan nanti sahabat bisa cari-cari lebih jauh lagi mengenai macam-macam modifikasi dari jaringan epidermis. Salah satunya ada filamen. Tadi sahabat bisa menemukan buliform, bisa menemukan stomata, bisa menemukan trikoma. Apa yang saya sebutkan tadi silahkan cari ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Akar merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses pengambilan air dan mineral serta fungsi spesifik lain yang merupakan bentuk adaptasi. Pernyataan yang tidak tepat dengan peran tersebut yang ditanyakan di sini adalah peranan yang tidak tepat. Oke,
yang kita analisis, berarti mau tidak mau harus dicek satu-satu ya. Jadi soal seperti ini memang tidak bisa kita skip ya. Oke, yang pertama, akar dilengkapi dengan kalitra yang berfungsi pengikat air dan mineral. Nah, kalitra sendiri itu disebut juga dengan tudung akar. Disebut sebagai tudung. Tudung itu berarti penutup ya. Nah, artinya di sini fungsinya untuk apa dong? Fungsinya untuk pelindung. Oke, jadi artinya yang A tidak tepat. Yang B, akar mempunyai struktur pelindung yang terletak pada zona diferensiasi. Pelindung kalitra ini apakah terletak pada zona diferensiasi? Kalitra ternyata posisinya ada pada ujung akar. Otomatis berarti salah. Yang C, akar serabut merupakan bentuk adaptasi terhadap daerah burung yang sulit air. Nah, ciri dari akar serabut umumnya adalah jumlahnya banyak, namun ukurannya pendek. Sedangkan di gurun sendiri, daerah yang ada airnya tidak ditemukan di berbagai tempat, hanya di daerah tertentu saja. Jadi artinya tumbuhan gurun justru dia butuh akar yang panjang. Berarti artinya masih kurang tepat juga. Yang D, bintil akan berfungsi dalam penyimpanan air agar tidak kekeringan. Nah, bintil akal sendiri sebenarnya adalah simbiosis antara bakteri, biasanya rhizobium, dan akar. Nah, bakterinya sendiri, rhizobium adalah bakteri penambat nitrogen atau pengikat nitrogen. Jadi kesimpulannya tidak ada kaitannya dengan pencegahan terhadap kekeringan. Berarti salah juga. Oke, berarti kesimpulannya jawabannya tepat adalah yang B. Akar yang dihilangkan rambut akarnya akan kehilangan fungsi penyerapan air, karena memang rambut akar adalah struktur pada akar yang paling aktif menyerap air. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ke soal nomor 7. Tanaman bonsai adalah tanaman yang sengaja dibuat berukuran kecil untuk tujuan estetika dan kepraktisan penyimpanan. Prinsip biologis yang dilakukan untuk membuat tanaman tersebut adalah prinsip dari bonsai. Bonsai sendiri adalah dia ukurannya kecil. Artinya berarti kita tidak membiarkan tanaman tersebut tumbuh tinggi ya. Jadi secara prinsip yang harus dilakukan biar tidak tinggi adalah biar ukuran tetap kecil, kita harus memangkas pucuk. Karena bagian pucuk ini yang nanti akan aktif dalam peristiwa pemanjangan tubuh tanaman. Nah, dari hal ini berarti kita bisa lihat prinsip biologisnya mana yang tepat yang menggambarkan tanaman bonsai tadi. Yang A, meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan menekan pertumbuhan meristem lateral. Nah, meristem yang ada di ujung itu adalah meristem apikal. Kalau di sini ditingkatkan pertumbuhannya, otomatis tanaman tadi akan tambah panjang, tambah tinggi. Berarti terbalik ya. Oke. Jadi ingat, meristem apikal dan meristem yang letaknya di ujung disebut juga dengan meristem apex, disebut juga dengan meristem terminal. Nah, kalau meristem yang di tepi, yang di pinggir itu meristem lateral. Jadi di bonsai kita upayakan hambat meristem apikal dan kita biarkan meristem lateralnya. Jadi dibiarkan dia membentuk cabang baru, tapi kita tidak biarkan dia menjadi tinggi ya. Oke, berarti yang A tadi sudah kita buktikan salah. Yang B, menekan pertumbuhan meristem apikal, ditekan meristem apikalnya. Jadi artinya tidak kita biarkan tinggi dan ditingkatkan pertumbuhan meristem lateralnya. Oke, berarti yang tepat ya. Jadi kesimpulannya yang tepat adalah yang B. Silakan di sahabat analisis yang C, D, dan E. Kemudian simpulkan mana yang salah. Kalau yang tidak mengerti nanti bisa tanya. Ya. Oke, lanjutnya berikut nomor 8. Struktur pada kromosom yang berfungsi mengemas pita DNA menjadi nukleosom adalah struktur pada kromosom yang mengemas menjadi nukleosom. Nukleosom sendiri itu adalah lilitan pita DNA pada histon, yang mana histon ini adalah senyawa protein. Saya tidak akan mengulas lagi bagaimana struktur, bagaimana dari pita DNA sampai menjadi kelompok kromosom ya, karena sering juga di kelas, jadi silakan bisa dicek lagi ya. Oke, jadi kesimpulannya yang nomor 8 yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam kaitannya dengan evolusi, berikut yang bukan merupakan bukti penunjang adanya evolusi. Nah, di kelas kita sudah sempat membahas mengenai bukti-bukti dari evolusi. Nah, sekarang
Di sini kita diminta menganalisis dari rangkaian bukti yang pernah dibahas tadi, mana yang di sini bukan bukti penunjang. Yang pertama, adanya kesamaan antara embrio berbagai jenis hewan invertebrata. Nah, yang dimaksud di sini maksudnya adalah mengenai embriologi perbandingan. Oke, embriologi perbandingan itu merupakan salah satu bukti adanya evolusi. Tapi embriologi perbandingan yang dipakai di sana itu adalah perbandingan hati-hati pada kelompok Pisces, amfibi, reptil, amfes, dan mamalia. Artinya pada kelompok-kelompok hewan vertebrata. Justru bentuk-bentuk embrio dari hewan-hewan vertebrata tidak berkaitan secara langsung atau maksudnya tidak mempunyai bentuk yang serupa ya. Tidak seperti pada hewan-hewan vertebrata. Jadi yang keliru di sini adalah yang jadi kalau sahabat yang tidak teliti mungkin akan ingat ke embriologi perbandingan. Padahal catatannya adalah yang dipakai di sana itu pada kasusnya hewan vertebrata. Oke, kalau sekilas kita analisis yang lain. B. Adanya variasi antara berbagai kucing yang ada di dunia. Oke, variasi pada individu yang sejenis itu merupakan bukti adanya evolusi. Fosil yang ditemukan pada berbagai tempat di Indonesia. Fosil jelas menunjukkan bukti adanya evolusi. Homologi juga menunjang adanya evolusi. Sisik pada kaki kelompok apes yang juga ditemukan pada reptil, ini maksudnya adalah organ vestigia atau organ sisa evolusi. Ya, oke, jadi jelas yang A di sana yang tidak. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke. Sel hewan dan sel protozoa memiliki perbedaan pada organel sel titik-titik. Di sini diminta perbedaan antara protozoa dan sel hewan. Yang mana sebenarnya kita sering membahas bahwa yang dimaksud dengan protozoa itu adalah protista yang mirip hewan. Artinya dikatakan mirip hewan. Nah, yang ditanyakan di soal ini justru apa bedanya? Kenapa dia tidak bisa dimasukkan saja ke dalam kelompok hewan, tapi hanya dibilang mirip dengan hewan? Ya, kita cek. Ribosom dan dinding sel. Kalau kita perhatikan, ribosom sel hewan punya, bahkan semua sel punya ribosom ya, karena bisa melakukan sintesis protein kecuali virus. Dinding sel, protozoa ada anggota yang punya, sel hewan tidak. Jadi artinya ribosomnya tidak berbeda, dinding selnya berbeda. Berarti yang A masih kurang tepat. Yang B, membran sel dan dinding sel. Balik lagi, dinding sel, sel hewan tidak punya. Ya. Yang C, badan Golgi dan sentriol. Sentriol kita bisa hanya temukan pada sel hewan. Oke, sentriol dan flagella. Balik lagi sentriolnya. Yang E, dinding sel dan kloroplas. Kita cek, dinding sel, sel hewan mutlak tidak punya. Protozoa ada yang punya. Berbeda ya berarti. Jadi dalam hal ini yang membedakan yang pertama adalah mengenai dinding sel. Hanya dimiliki oleh protozoa. Sel hewannya tidak. Kemudian kloroplas. Kloroplas juga yang masih punya di sini adalah protozoa juga. Jadi kesimpulannya soal 10 perbedaannya letaknya di sana dalam hal dinding sel dan kloroplas. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dalam aliran energi pada ekosistem terjadi perpindahan energi yang terjadi antara rumput yang dimakan oleh seekor kambing. Sebagian energi akan digunakan untuk aktivitas, sebagian lagi akan tersimpan di dalam tubuhnya. Rangkaian peristiwa tersebut menggambarkan fenomena adanya aliran energi antara rumput yang dimakan oleh seekor kambing. Oke, ini menunjukkan apa? Nah, kalau kita lihat di sini peristiwa rantai makan dan dimakan, yang mana kita tahu bahwa ketika ada biomasa atau energi dari produsen misalnya, tentunya ini akan berpindah ke konsumen. Dalam hal ini maksudnya adalah konsumen tingkat 1. Nah, kalau kita misalkan biomasa atau energi yang terdapat di sana jumlahnya 1000, apakah di konsumen tingkat 1 ini akan menjadi 1000 biomasa atau energinya? Ternyata tidak. Ya, oke. Rata-rata biasanya
biomasa dari suatu rantai makanan di sini itu sekitar 10%. Sahabat pernah bahas di kelas ya mengenai efisiensi ekologi. Nah, berarti di sini nanti akan tinggal 100. Kemanakah yang 900 tadi? Itu akan hilang digunakan, bukan hilang sebenarnya, dimanfaatkan untuk aktivitas, untuk keperluan metabolisme. Sebagian lagi memang tidak bisa diserap, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Jadi artinya kalau kita memakan suatu makanan, tidak semua makanan yang kita konsumsi itu energi atau biomasanya pindah ke tubuh kita. Ternyata rata-rata hanya sekitar 10%-nya. Dan peristiwa tadi itu disebut sebagai efisiensi ekologi. Jadi kesimpulannya nomor 11 yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Dalam metabolisme protein dalam tubuh, urea dihasilkan melalui serangkaian proses yang disebut sebagai siklus ornithine dan berlangsung di dalam hepatosit. Hepatosit sendiri, ingat dari kata hepat. Hepat artinya adalah hati. Jadi kesimpulannya, siklus ornithine tadi, pembentukan urea tadi, itu berlangsung di dalam hati. Proses tersebut dijalankan oleh organel. Nah, organel apakah yang berperan dalam pembentukan urea di dalam hati? Oke. Sahabat bisa analisis ya. Kalau organel-organelnya di sini semuanya sudah familiar. Oke. Nah, sekarang proses pembentukan urea sendiri ini membutuhkan kaitannya dengan banyak energi. Kita bisa lihat kesimpulannya dari mana nih? Butuh banyak energi. Siklus ornithine sendiri secara sekilas begini ya. Ini akan merubah senyawa yang beracun ya menjadi senyawa yang tidak beracun. Ini biasanya tujuannya adalah akan mengubah senyawa amonia. Ini nanti akan diikat. Senyawa amonia ini nanti akan diubah atau diikat oleh ornithine, akan merubahnya menjadi citrulline, kemudian arginin, kemudian menjadi ornithine kembali. Dari sini nanti akan dihasilkan molekul urea. Nah, kesimpulannya di sini terjadi serangkaian reaksi kimia yang membutuhkan energi. Kesimpulannya organel apa yang tepat di sana? Tentunya adalah mitokondria. Oke, cukup jelas ya meskipun singkat. Ya, kita lanjutkan berikutnya nomor 13. Kolesterol adalah lemak yang tidak larut dalam air sehingga harus diubah menjadi lipoprotein dengan bantuan protein. Berdasarkan hal inilah muncul istilah lipoprotein, gabungan lipid dan proteinnya. Oke, ada lipoprotein baik, ada lipoprotein jahat. Nah, ini istilah dalam bahasa Indonesia ya. Lipoprotein dengan kadar kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan proteinnya disebut sebagai di sini singkatan. Jadi clue-nya adalah di singkatan tadi ya. Kesimpulannya kalau asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh itu justru hanya penyusun lemak ya. Sedangkan lipoprotein gabungan dari lemak dan protein. Berarti di sana yang D dan E salah. Nah, tinggal kita lihat maksudnya dimaksud dengan HDL, LDL dan VLDL. Kepanjangannya HDL adalah high density lipoprotein. LDL low density lipoprotein. LDL very low density lipoprotein. Sehingga sahabat saja bisa simpulkan jawabannya tepat di sana adalah A. Ya. Oke, cermati baik-baik kata-katanya. Tentunya di sana akan ada clue yang bisa membuat analisis sahabat akan benar-benar membantu dan menemukan jawaban yang tepat. Oke, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Mutasi gen yang dialami suatu individu seringkali tidak nampak akibatnya, hal yang tidak mendukung fakta tersebut. Ya, artinya tidak mendukung bahwa mutasi itu bisa jadi nggak nampak akibatnya. Oke. Awas ya kata-katanya, perhatikan dengan baik. Yuk, yang A kita
Triplet yang berbeda dapat mengkodekan asam amino yang sama. Bisa ya? Oke, kalau kita lihat kode untuk kode genetik triplet itu ada 64. Dari 64 tadi dia akan mengkodekan asam amino yang hanya berjumlah 20 asam amino. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat jumlah triplet ada 64, sedangkan jumlah asam amino hanya 20. Jadi artinya akan ada triplet-triplet yang kodenya berbeda, namun memang hasil asam aminonya sama. Nah, misalkan satu triplet dia mengalami mutasi. Awalnya dia menghasilkan asam amino metionin, sebut saja misalnya AUG menghasilkan metionin. Kemudian berubah, bermutasi susunannya, tapi ternyata kode yang berubah tadi tetap menghasilkan metionin juga. Artinya memang itu akan menyebabkan mutasi tadi tidak ada efeknya atau tidak terasa akibatnya. Oke, jadi kesimpulannya yang A betul ya. Oke, jadi di sini ada ketidakseimbangan antara jumlah triplet dengan asam amino. Oke, jadi ini akan mendukung fakta bahwa mungkin mutasi nggak akan kelihatan. B, gen berukuran lebih kecil dari kromosom. Nah, katanya karena mutasi gen itu ukurannya lebih kecil dari kromosom sehingga tidak akan nampak. Apakah betul bahwa mutasi gen itu tidak akan nampak? Nah, ternyata kalau kita lihat saja misalnya buta warna. Buta warna adalah contoh mutasi gen. Terasa akibatnya? Terasa. Jadi artinya di sini maksud saya adalah bukan ukuran molekulnya besar atau kecilnya yang menyebabkan mutasi itu nggak nampak. Jadi mutasi gen juga bisa jadi akan terlihat sekali. Bisa jadi memang tidak. Dengan dalam hal ini bukan ukuran yang menentukan. Jadi kesimpulannya yang kurang tepat adalah yang B ya. Oke, kalau kita cek yang C, struktur protein abnormal dapat dirusak oleh sel itu sendiri. Nah, kalau ini mungkin ya nih. Ketika terjadi mutasi, dia menghasilkan protein yang abnormal. Ternyata protein abnormal ini dideteksi oleh tubuh kita membahayakan misalnya, sehingga dihancurkan. Ketika dihancurkan, efek dari mutasinya jadi nggak kelihatan, gitu ya. Jadi masih betul. D, sel mempunyai mekanisme pemulihan gen. Nah, memang mutasi gen dalam kasus tertentu itu masih bisa dipulihkan oleh sel itu sendiri, sehingga tidak sampai mengakibatkan adanya fenotip yang berubah, gitu ya. Nah, pada mutasi gen seringkali berupa nonsense mutation. Nah, nonsense mutation definisinya adalah mutasi tanpa makna. Jadi artinya mengalami mutasi tapi memang nggak ada akibatnya. Nah, jadi artinya berarti yang ini betul-betul. Kesimpulannya nomor 14 yang keliru adalah yang ini. 15. Berikut yang bukan manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan rekayasa genetik terhadap tanaman di antaranya. Oke, di sini yang ditanyakan yang bukan manfaatnya. A, dihasilkannya tanaman tanpa biji. Bisakah kita menghasilkan tanaman tanpa biji? Bisa ya, banyak cara. Misalnya dengan cara iradiasi, dibikin mandul, atau misalnya melalui peristiwa poliploidi, set kromosomnya diperbanyak. Itu juga akan mengakibatkan terbentuknya tanaman tanpa biji. Ya, kayak mungkin sahabat sendiri pernah makan semangka tanpa biji. Itu juga bisa jadi contoh dari produk rekayasa genetik. Yang B, meningkatnya biodiversitas pada tanaman asli. Nah, meningkatnya keanekaragaman pada tanaman asli. Oke, kita punya tanaman A. Kita rekayasa tanaman A tadi menjadi tanaman B. Ternyata tanaman B ini lebih unggul daripada tanaman aslinya. Kesimpulannya, kalau kita ingin membayangkan tanaman, kita akan pilih yang mana? Berarti kita akan pilih yang B. Sehingga justru tanamannya A ini bisa mengakibatkan populasinya habis dan punah karena tidak lagi dikembang biakan atau sifatnya memang kalah dibandingkan dengan tanaman baru yang hasil rekayasa tersebut. Jadi rekayasa genetika memang efek negatifnya adalah dikhawatirkan akan menyebabkan spesies asli akan punah, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini kalau meningkat keanekaragamannya salah. Jadi yang salah di sini adalah yang B. Kalau kita cek yang C, tanaman transgenik yang lebih resisten hama, bisa kita merekayasa tanaman biar kebal terhadap hama.
Tanaman dengan nilai gizi yang lebih baik difortifikasi, bisa juga ya dengan menyisipkan gen tertentu sehingga kadar protein lebih baik dan seterusnya, itu juga bisa. Ukuran buah yang besar dan waktu panen yang singkat bisa juga. Ya, jadi kesimpulannya memang D di sini bukan A. Lanjut nomor 16. Manakah pada jaringan berikut yang merupakan jaringan dewasa dan masih lengkap organelnya? Nah, kesimpulannya di sini cari saja jaringan yang masih seragam bentuknya, dikenal juga sebagai jaringan induk atau disebut juga sebagai jaringan dasar. Jaringan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah parenkim. Selesai ya. Kalau yang lain-lain pembuluh angkut dia nggak akan bisa berubah lagi menjadi jaringan yang lain, jaringan dewasa. Epidermis ketika dia sudah bermodifikasi juga sama, dia akan ini lagi mungkin organelnya ada yang lainnya. Parenkim lebih fokus untuk fotosintesis. Jadi artinya memang di sini yang masih umum, kesimpulannya organelnya juga masih lengkap, dia bisa berpotensi menjadi jaringan yang lain adalah jaringan induk atau jaringan dasar atau jaringan parenkim. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Virus HIV meskipun mempunyai materi genetik berupa RNA milik HIV dapat disintesis dengan menggunakan DNA inang. Nah, RNA-nya ternyata bisa disintesis dengan menggunakan DNA dari sel yang diinfeksi. Hal ini dikarenakan HIV mempunyai enzim. Nah, berarti ditanyakan di sini sebenarnya gabungan bab ya tentang virus, reproduksi virus, juga dengan rekayasa genetika. Jadi di nomor 17 saya ditanyakan enzim apakah yang berperan ketika kita punya molekul DNA dari inang, kita ingin susun menjadi RNA dari virus. Oke. Enzim apakah yang diperlukan untuk membuat RNA dari DNA? Ya, oke. Kesimpulannya enzim RNA polimerase. Oke, jadi kesimpulannya di sana yang tepat adalah yang E. Oke, representasi kenapa terbalik? Cek di pembahasan buku paket yang sudah pernah kita bahas. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Rangka tubuh ikan hiu tersusun atas tulang yang berbeda secara struktur dengan yang dimiliki oleh paus. Hiu dan paus ini unik membandingkan hiu dengan paus. Padahal hiu sendiri ikan, paus sendiri mamalia. Nah, pernyataan yang benar berkaitan dengan hal tersebut adalah di sini ditanyakan pernyataan yang benar. Oke, kita tulis dulu. Tadi hiu sendiri adalah kelompok Pisces, kelompok ikan. Lebih spesifik lagi, kelompok ikannya adalah ikan chondrichthyes atau ikan bertulang rawa. Sedangkan paus sendiri adalah mamalia, yang mana sistem rangkanya, bagian yang utamanya itu justru adalah tulang sejati. Paus seperti halnya mamalia yang lain juga punya tulang rawan. Tulang rawan dalam hal ini bukan bagian yang pokok secara keseluruhan menyusun sistem rangkanya ya. Jadi sini rangka utamanya adalah tulang sejati. Jadi kita cek yang A. Hiu tersusun atas jaringan tulang rawan yang dibentuk oleh osteoblast. Tulang rawan itu kondrosit, berarti pembentuknya adalah kondroblast, bukan osteoblast. Kalian dulu. Ya, tulang rawannya betul, tapi pembentuknya yang salah. Yang B, paus sebagai ikan. Wah, ini sudah salah ya. Paus sebagai ikan punya tulang yang lebih kuat dari hiu. Hiu meskipun tulang rawan juga jangan salah ya. Paus sama kuat sama enggak, jadi tulang rawan jangan selalu dibayangkan dengan tulang yang lunak seperti telinga kita. Oke. Yang C, paus dan hiu keduanya mempunyai endoskeleton utama tulang sejati. Salah. Hiu bertulang rawan yang pembentuknya adalah kondroblast. Tepat? Ya, tepat. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Di soal nomor 19 di sini menanyakan mengenai lordosis, adalah kelainan yang menyerang tulang. Oke. Ini sebenarnya sudah nggak asing ya. Lordosis, kyphosis, skoliosis. Lordosis artinya tulang belakang yang melengkung ke arah depan. Kyphosis ke arah belakang, skoliosis ke kiri dan ke kanan. Nah, tulang apa yang dimaksud? Tentunya adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang sendiri ini akan dibagi-bagi bagian-bagiannya ya. Nanti ada yang disebut dengan tulang
leher. Kemudian di bawah dari tulang leher ada tulang rusuk, tulang dada. Ini tulang belakangnya maksudnya ya, bukan yang menempel di tulang rusuknya, tapi tulang belakangnya. Oke, kemudian ada tulang punggung, bagian punggung. Kemudian berikutnya ada juga tulang pinggang. Kemudian ada tulang kelangkang. Dan satu lagi ada tulang ekor. Nah, bagian manakah dari tulang belakang yang melengkung ke arah depan pada orang yang lordosis tadi, gitu ya? Nah, itu adalah tulang punggung. Ya, jadi baik kifosis, lordosis maupun skoliosis, pembengkokannya terjadi bukan pada leher atau pinggang, tapi pada tulang punggung. Ya, oke. Yang mana jumlah tulangnya masih ada ingat? Tulang leher jumlahnya ada 7, bahkan di jerapah yang panjang pun juga luasnya cuma 7, sama dengan kita. Tulang punggung 12, ini paling banyak jumlahnya. Tulang pinggang lebih sedikit, jumlahnya 5. Kelangkang sama dengan tulang pinggang. Tulang ekor jumlahnya lebih sedikit, 4. Ya. Oke, nah tinggal di sini masalahnya pakai istilah ilmiah. Manakah di sini yang merupakan tulang punggung? Costa apakah tulang punggung? Costa adalah tulang rusuk. Sternum, tulang dada. Vertebrae thoracalis, tulang punggung. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah C. Kalau sifisis pubis sendiri adalah tulang kemaluan. Kalau vertebrae cervicae atau cervix itu adalah tulang leher. Oke. Kita lanjutkan berikutnya nomor 20. Ada gambar jantung di sana. Dari bagian jantung di sana nampak ruangannya ada 4. Berarti kesimpulannya itu jantung bisa jadi kelompok reptil, aves, atau mamalia. Yang jelas reptil juga tidak mungkin meskipun 4 karena reptil ada lubang ya, ada foramen pariza di sana sekatnya sudah sempurna, berarti jantungnya aves dan mamalia. Nah itu yang bukan ditanyakan itu sebenarnya. Apabila bagian tunjuk pada gambar mengalami gangguan, hal yang mungkin terjadi adalah ruangan jantung ada 4. Yang ditunjuk bagian manakah? Kita sering kali bingung ya. Bukan bingung, sebenarnya udah paham, tapi lupa lagi mana bagian atrium, mana bagian serambi, mana bagian bilik, mana bagian ventrikel. Nah istilahnya juga kita suka keliru-keliru. Nah kalau gitu gini aja, saya bikin ilustrasi secara sekilas. Di kelas juga saya singkat saja. Kalau saya bagi 4 di sini, bikin singkatan di atas AS. Ingat ke Amerika Serikat boleh. Kemudian IB. Nah AS sendiri A-nya adalah atrium, S-nya serambi. Jadi artinya atrium bahasa umum, bahasa ilmiahnya ya, serambi bahasa Indonesia. Jadi atrium sama dengan serambi, ventricle sama dengan bilik. Kemudian tulis kaki di sini. Artinya berarti kanan kiri kanan kiri. Jadi artinya ini bagian serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, kemudian kanan kiri kalau menggunakan istilah ilmiah, kanan bisa ditulis dengan istilah dexter atau dextra, sedangkan bagian kiri bisa ditulis dengan sinister atau sinistra. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Kalau pakai bahasa Indonesia silahkan tinggal dipergunakan. Ini kanan kebanyakannya. Nah, terus kesimpulannya adalah ditanyakan bilik kiri atau ventricle sinister. Nah, konsepnya kalau bagian lupa-lupa fungsinya adalah bagian atas tugasnya pasti menerima darah, bagian bawah tugasnya memompa darah. Nah, jadi aliran darahnya sahabat ingat dari seluruh tubuh masuknya dari sini ya, nanti ke bawah, dipompa keluar menuju ke paru-paru, dari paru-paru dibalikin lagi dari sini. Ingat, yang menerima darah pasti dari bagian atas. Jadi yang menerima pertama kali bagian kanan, keluar ke paru-paru, dari paru-paru balik lagi ke bagian kiri, pompa ke bawah, pompa ke seluruh tubuh. Kesimpulannya berarti bagian yang dimaksud di sana itu adalah bilik kiri, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Karena ingat konsepnya, bagian bawah selalu tugasnya memompa darah, bagian atas menerima darah, gitu ya. Nah, jadi artinya seperti itu. Kemudian disilang, yang
diagonal sini ini seluruh tubuh, diagonal ini paru-paru. Jadi kalau lupa bisa bikin imajinasi gitu juga boleh, syukur-syukur persis ingat juga boleh. Nah jadi bilik kiri tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, oke. Nah kesimpulannya di sini kalau terganggu mana yang mungkin terjadi ya, mengalami serangan jantung atau jantung koroner. Jantung koroner itu adalah penyakit yang disebut juga dengan penyumbat akibat dari adanya penyumbatan arteri koronaria. Jadi kesimpulannya di sini bukan ya. Oke. Terus suplai darah ke paru-paru akan terhambat, tidak ada kaitannya dengan paru-paru. Yang paru-paru yang ini. Terus jantung tidak dapat mengalirkan darah ke ventricle dexter. Ini mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh justru, bukan ke ventricle dexter. Oke, yang B, jantung akan mengalami masalah sistol. Sistol adalah kondisi ketika jantung memompa darah atau jantung mengucur ke seluruh tubuh ya. Jadi kesimpulannya betul. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, segitu saja sahabat kalau gitu di bagian pembahasan mengenai TO yang ke-7. Oke, sampai ketemu lagi pada bagian part yang berikutnya membahas KTT mengenai TO yang ke-8. Oke, untuk itu sekian saja. Silakan nanti bisa terbuka pertanyaan-pertanyaan di luar video ini, bisa sahabat tanyakan ke saya secara langsung ya. Oke, kalau gitu sekian saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kondisi, tetap semangat belajar, tetap istiqomah ibadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.